izin memperkenalkan diri. Nama Niluh Putu Amelia Sari, NIM 2027059 kelas 1A. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan head to toe kepada pasien. Pemeriksaan head to toe adalah pemeriksaan fisik yang dilakukan secara menyeluruh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tujuannya adalah untuk memperoleh data yang sistematis dan komprehensif dan juga untuk menentukan anamnesa yang akan kita tegakkan. Nah, sebelum kita melakukan tindakan, kita akan mempersiapkan alat-alat yang akan kita gunakan. Alat-alatnya di sini ada sarung tangan, ada hand wrap, di sini ada stetoskop, dan di sini ada spekulum telinga, di sini ada reflex hammer, di sini ada garpu talang, di sini ada tong spatel, di sini ada termometer, di sini ada senter, dan di sini ada spekulum hidung. Alat-alat ini kita letakkan pada bak instrumen, dan di sini ada bengkok, dan di sini ada Snellen card, itu untuk mengetahui ketnya kita mencuci tangan 6 langkah menggunakan hand wrap. Setelah itu kita menggunakan handscoon bersih. Selanjutnya kita ke pasien. Selamat pagi adik. Ini dengan adik siapa ya? Oh, dengan adik Yanti ya. Perkenalkan, saya perawat Putu, yang mana pada pagi hari ini adik akan dilakukan pemeriksaan fisik atau head to toe. Pemeriksaan itu dari ujung rambut adik hingga ujung kaki adik. Apakah adik bersedia? Baik, kalau adik bersedia kita mulai lakukan pemeriksaannya sekarang ya. Pertama, saya akan mulai meriksa kepala adik ya. Kepala adik bentuknya simetris dan juga sedikit lonjong. Kemudian saya akan periksa kulit kepala adik ya. Kulit kepalanya bersih, tidak ada ketumbe. Warna dari kulit kepalanya putih. Kemudian saya akan periksa rambut adik. Rambutnya warnanya hitam, kemudian lembab, bervolume, dan tidak kering. Nah, selanjutnya saya akan meraba kepala adik ya. Nanti apabila terasa sakit adik bilang ya. Apakah ada yang sakit, Dek? Baiklah, jika tidak ada yang sakit, itu berarti tidak ada luka ataupun lesi pada kepala adik. Selanjutnya kita akan periksa bagian wajah adik ya. Wajah adik di sini simetris, sedikit agak lonjong. Warna kulitnya itu putih kemerah-merahan. Kemudian saya akan mengusap wajah adik. Apabila terasa sakit, adik bilang ya. Apakah sakit, Dek?
Baik kalau tidak sakit, berarti tidak ada luka ataupun memar pada wajah adik. Kemudian selanjutnya saya akan periksa mata adik ya. Bentuknya bulat, tampak simetris, dan warnanya hitam kecoklatan. Bagian skleranya putih. Kemudian adik coba merem. Baik, kelopak mata adik simetris ya adik ya. Coba adik sekarang berkedip. Oke. Kemudian saya akan periksa konjungtiva adik ya adik ya. Konjungtiva adik tidak abris, artinya tidak ada kekurangan darah pada adik. Kita akan periksa pupil pasien menggunakan senter. Baik, saya akan arahkan senter ini ke mata adik ya. Baik, pupil adik itu mengecil ketika saya berikan cahaya dari senter ini. Selanjutnya kita mengecek daya akomodasi pada pasien. Pasien kita minta untuk menutup sebelah matanya. Habis itu kemudian kita berikan objek. Pasien suruh mengikuti arah objek tersebut. Kita lakukan pada kedua belah matanya. Selanjutnya kita akan periksa ketajaman mata pasien dengan menggunakan Selena Card. Setelah kita memeriksa ketajaman penglihatan, maka kita akan memeriksa atau mengetes buta warna menggunakan buku Ishihara. Kemudian selanjutnya kita lakukan palpasi pada bagian mata pasien, apakah terdapat luka tekan ataupun tidak. Permisi ya dek, saya akan lakukan usapan pada mata adik. Sakit nggak dek? Baik, jika tidak ada sakit berarti tidak terdapat luka atau lesi pada kedua mata pasien. Selanjutnya kita periksa bagian hidung. Saya akan menginspeksi bentuk dari hidungnya. Lubang hidungnya simetris, tidak terdapat lesi. Saya akan lakukan usapan pada hidungnya ya dek. Apakah terasa sakit ataupun tidak? Sakit tidak dek? Baik, apabila tidak sakit maka tidak ada luka pada hidungnya. Kemudian saya akan mengecek kebersihan dari lubang hidung adik ya. Kita lakukan pengecekan kebersihan lubang hidung pada pasien dengan menggunakan spekulum hidung. Maaf ya dek, saya masukkan dulu ya. Baik, sebelahnya. Oke. Lubang hidung adik tampak bersih, tidak ada kotoran, dan terdapat bulu-bulu hidung di dalam hidung adik. Selanjutnya kita akan periksa bagian mulut pasien. Kita lihat mulutnya. Di sini mulut adik simetris ya. Kemudian juga pasien diminta untuk menutup mulutnya atau bibirnya. Kemudian juga kita lihat warna dari bibirnya. Maaf dik,
Coba buka mulutnya. Oke, ketika buka mulutnya, kita periksa apakah terdapat taris pada gigi. Kemudian juga kita lakukan palpasi pada bagian bibir. Kita lakukan palpasi. Maaf ya dek, saya usap dulu ya dek ya. Apabila tidak terdapat sakit, maka tidak terdapat luka ataupun lesi. Selanjutnya kita akan periksa bagian telinga. Terlihat bentuk dari telinga apakah simetris kanan dan kiri, dan kemudian juga selanjutnya kita lihat kebersihan dari lubang telinga. Saat kita mengecek kebersihan lubang telinga, maka kita menggunakan spekulum telinga. Maaf ya dek, saya cek dulu ya dek telinganya ya dek ya. Maaf dek. Telinga adek itu agak sedikit kotor, nanti bisa dibersihkan. Kemudian tidak terdapat lesi pada bagian telinga pasien. Selanjutnya kita akan mengekspresi daerah leher pasien. Baik adik bisa duduk ya. Saya bantu ya adik ya. Kita lihat pada leher apakah terdapat pembesaran dari kelenjar tiroid, dan juga kita lakukan palpasi pada daerah leher. Baik adik, saya akan usap dulu ya. Palpasi pada leher ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pembesaran kelenjar tiroid maupun kelenjar lainnya. Ini tidak terdapat pembesaran. Kemudian kita palpasi lagi, lalu minta pasien untuk menelan. Maaf dek, adek bisa menelan ya dek ya. Oke, tidak ada kesulitan untuk menelan ya. Baik, selanjutnya adik bisa berbaring lagi. Maaf kakak suster bantu ya. Selanjutnya kita akan periksa bagian dada pasien. Maaf ya adik, saya periksa dulu. Kita inspeksi bentuk dari dada pasien. Kemudian juga kita lihat dari kesimetrisan dari dada pasien. Apakah dada pasien dalam bentuk normal ataupun terdapat kelainan bentuk atau abnormal dari kesimetrisannya. Kemudian juga kita lakukan palpasi pada daerah punggung pasien. Maaf adek, kita lakukan palpasi ya. Nanti saat dilakukan palpasi, adek sambil bilang 77 ya. Kita lakukan palpasi sembari pasien mengatakan 77. Baik, adek bisa berbaring lagi ya, Pak Suster bantu. Baik, kita lakukan okultasi dengan menggunakan stetoskop. Kita lakukan okultasi pada bagian dada untuk mengecek suara napas pasien pada bagian paru-parunya, pada bagian bronkus,
kemudian pada bagian trakea. Kemudian setelah kita mengecek suara napas dari pasien, apakah itu suaranya versikuler ataupun tidak. Selanjutnya kita akan diakusasi untuk mengetahui dari bunyi jantung pasien. Lakukan akusasi ini pada daerah aorta, kemudian pulmonal, dan juga trikupit atau triskupit. Baik, suara napas adik normal ya, dan juga bunyi jantungnya normal. Selanjutnya, setelah kita melakukan pemeriksaan dada, kita lakukan pada bagian perut. Permisi adik, saya turunkan sedikit selimutnya. Kita lihat, kita lakukan inspeksi pada daerah abdomennya. Kita lihat bentuknya, kemudian juga kesimetrisannya. Apakah terdapat luka ataupun bekas operasi ataupun terdapat stoma. Kemudian juga kita lakukan palpasi pada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Dan juga apakah teraba massa ataupun dispensi dari perutnya. Kemudian selanjutnya setelah kita palpasi, kita lakukan perkusi. Kita lakukan perkusi untuk terlihat apakah terdapat distensi abdomen dan juga massa pada abdomennya. Adik, tadi kan kakak sudah melakukan tuh. Semuanya normal ya dek, tidak ada massa ataupun distensi pada abdomennya. Dan juga selanjutnya kita lakukan akusasi pada daerah abdomennya untuk mengecek apakah ada bunyi dari bising usus dan juga peristaltik ususnya. Maaf ya adik, kakak lakukan pemeriksaan dulu. Setelah selesai periksa bagian abdomen, selanjutnya kita periksa warna kulit pasien. Warna kulit adik ini putih dan juga kulitnya lembab. Kita cek ketebalan kulitnya dengan cara kita cubit. Dan juga tidak terdapat edema ya. Dan juga kita palpasi apakah terdapat lesi atau pun tidak terdapat luka. Pengukuran suhu tubuh, apakah suhu tubuh adik ini normal ataupun tidak. Kita lakukan pengecekan suhu tubuh ya dek ya. Baik, didapatkan hasil suhu tubuh adik ini normal, yaitu 37 derajat Celcius. Selanjutnya kita periksa bagian kuku pasien. Kita lihat kukunya, kemudian warna kukunya, apakah pucat ataupun pink kemerahan. Selanjutnya kita juga lihat apakah terdapat lesi ataupun luka pada daerah kukunya. Kemudian juga kita lihat kesimetrisan antara tangan kanan dan tangan kirinya. Baik adik, tangan
dikedepankan ya Dek ya. Kita lihat bahwa tangannya simetris. Adik-adik, selanjutnya kakak turunkan. Di sini selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada daerah genitalianya. Pada daerah genitalia kita lihat infeksi dari bentuk, kemudian juga dari ukurannya, kemudian juga dari kebersihan, apakah terdapat infeksi, apakah terdapat inflamasi atau peradangan. Dan untuk laki-laki kita lakukan pengecekan pada orifisium uretra eksternal. Dan sedangkan untuk perempuan kita lihat pada daerah vaginanya apakah terdapat sekret dan juga pendarahan. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada daerah rektum. Apakah rektumnya itu terdapat massa ataupun tidak. Kemudian juga kita lakukan inspeksi pada daerah rektumnya dan juga bentuk ukurannya dan juga kebersihannya. Kita cek apakah terdapat hemofilit atau tidak. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada ekstremitas bawah. Kita cek, kita lihat bagaimana bentuknya, apakah simetris, kemudian juga kita cek kekuatan ototnya. Kemudian juga selanjutnya kita cek apakah terdapat fraktur pada daerah ekstremitas bawah. Selanjutnya kita periksa bagian dari kuku kakinya, bagian kanan dan kirinya. Setelah kita selesai melakukan pemeriksaan, kita rapikan selimut pasien. Baik, adik, di sini kakak suster sudah selesai melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dari ujung rambut adik hingga ujung kaki adik. Bagaimana perasaan adik? Oh, baik ya Dek ya. Dari hasil pemeriksaan tadi, hasilnya normal ya Dek ya. Itu artinya adik dalam keadaan sehat atau kondisi adik itu sehat. Sekarang adik bisa beristirahat lagi ya. Nanti kalau adik butuh kakak suster atau butuh perawat lainnya, adik bisa memencet bel yang ada di samping tempat tidur adik. Sekarang kakak suster permisi dulu ya Dek ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat pagi. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, selanjutnya kita melepas handscoon. Dan mencuci tangan dengan hand rub dengan 6 langkah. Baik, sekian video pemeriksaan fisik atau head to toe dari saya ucapkan terima kasih.